Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat yang terbesar yang saat ini kita rasakan adalah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga terlimpah pula kepada kita umatnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah nikmat yang sangat besar saat ini Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang belum tentu terulang kembali di tahun yang akan datang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima an furajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yughfara lahu." Celakalah orang yang ia bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun kemudian ia melewatkannya begitu saja sehingga di akhir Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan sebaik mungkin momentum Ramadan ini, terutama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman dan takwa ini harus selalu kita tingkatkan? Karena kita ini adalah makhluk Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah yang memberi kita rizki. Allah yang menjaga kita. Allah yang melindungi kita. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard." Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Apakah ada Tuhan lain selain Allah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Saudara-saudara, tentu saja tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita nikmati, semuanya pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, gaji kita bukan dari bos kita, bukan dari atasan kita, bukan dari pemerintah, bukan dari makhluk yang lain. Tapi pada dasarnya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah senantiasa kita berusaha untuk mendekatkan diri, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa, dan tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa. Kemudian derajat manusia, kemuliaan manusia di sisi Allah nanti akan diukur oleh ketakwaannya, oleh tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian
adalah yang paling bertakwa kepadanya. Maka ini harus menjadi visi hidup seorang muslim, bahwa yang ia kejar adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di hadapan makhluknya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus meningkatkan terus ketakwaan kita kepadanya, agar kemuliaan itu bisa kita raih di sisinya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, jika kita laksanakan dengan sebaik mungkin, maka itu secara langsung akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, khususnya ibadah puasa. Karena dengan ibadah puasa ini, seluruh indera kita, seluruh potensi yang ada dalam diri kita, itu akan diarahkan untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itu adalah takwa. Mulut kita, hati kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita, syahwat kita, selama bulan suci Ramadan ini, selama kita melaksanakan ibadah puasa, dikendalikan sedemikian rupa supaya tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah inti dari takwa. Jangankan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dihalalkan pun, yang di luar Ramadan dihalalkan, tetapi ketika bulan suci Ramadan itu diharamkan untuk dilakukan di siang hari, seperti makan dan minum misalnya. Dan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan oleh orang-orang yang berpuasa. Maka jika nilai-nilai puasa ini dihayati dengan betul, maka keimanan dan ketakwaan kita insya Allah akan meningkat. Selain puasa, ibadah sholat juga menempati peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena ia adalah rukun Islam yang kedua. Maka selain kita diperintahkan untuk memperhatikan kualitas sholat kita, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan keluarga kita untuk tetap menjaga dan melaksanakan sholat ini. Dalam Al-Quran surat Thaha ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan hal itu. Tidaklah kami meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik, itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sholat secara langsung, jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan kesabaran, maka itu akan membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi puasa, sholat, dua ibadah utama yang akan membentuk pribadi yang bertakwa. Tentu masih banyak ibadah-ibadah lain yang jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, khususnya di bulan suci Ramadan ini, akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan insya Allah di akhir Ramadan tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari pribadi saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.